bahwa Komisi 4 DPRD Kota Medan terkait dugaan kasus penggelapan dana ini. Karena beliau mengatakan bahwa yang lebih berhak menindaklanjuti aspirasi ini adalah Komisi 4 DPRD Kota Medan. Maka maksud dari kedatangan kami ingin meminta kepada Bapak DPRD Komisi 4 Kota Medan, ada apa dengan DPRD Kota Medan? Namun sangat disayangkan dan kami sangat kecewa terhadap hal ini, karena sampai sekarang tidak ada satu titik terang pun dari para anggota dewan yang berada di DPRD Kota Medan, khususnya Komisi 4, untuk menangani dan menindaklanjuti aspirasi kami ini. Kami sangat kecewa. Ini gimana Bang? Apa yang mau ditambahin Bang? Baik, kami mau menyampaikan bahwa Saudara Iswar ini selaku Kepala Dinas Perhubungan sungguh tidak wajar lagi. Yang pertama yang kami ketahui bahwa kasus dugaan yang kami ketahui dari laporan para mantan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau ini sangat arogan. Artinya dalam arogan itu, dalam proses penggelapan dana insentif yang sudah diterima honorer dan PNS, beliau awalnya tidak menerima sama sekali uang itu. Jadi uang insentif itu sudah langsung ke masing-masing PNS dan honorer. Tetapi karena uang ini tidak melalui saudara Iswar, jadi diperintahkannya lah salah satu orang kepercayaannya untuk memerintahkan semua PNS dan honorer yang bertugas dalam penanganan COVID kemarin dan lalu lintas di Medan Walk ini, itu untuk mengembalikan uang itu lagi. Jadi masing-masing honor itu mengambil uang itu untuk dicairkan dan dikumpulkan sekitar 120 juta dan diserahkan kepada saudara Iswar. Dan info yang kami dapat, uang itu sampai sekarang belum direalisasikan, dikembalikan lagi kepada PNS dan honorer. Dan saat ini yang kami ketahui uang tersebut masih dipegang oleh saudara Gultompe. Gultompe kasus posisinya di Dinas Perhubungan pada saat itu adalah kabak. Nah, bukan hanya itu aja, kasus kedua juga mengkuat. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya dia menerima honor, setiap honor yang masuk ke Dinas Perhubungan itu, artinya honor yang baru itu per orang 80 juta. Artinya kalau 10 orang yang dimasukkan sudah berapa? Nah, itu di situ sudah tidak masuk akal lagi dan tidak sosok pemimpin yang baik dan sosok aparatur negara yang tidak mencontohkan hal baik. Artinya Iswar ini sudah merajalela dalam menggunakan kekuasaannya, karena penerimaan honorer ini sama seperti yang dibilang kawan saya tadi, dia sengaja membuang orang-orang lama dengan cara memindahkan satu orang di daerah tersebut ke daerah yang lain yang lebih jauh. Habis itu dilihat dan dipantau dari absensinya, habis itu dipecatnya, dimasukkannya orang lain. Ini aksi unjuk rasa ini sejauh ini emang masalahnya apa nih Bang? Yang pertama adalah penggelapan dana honorarium dilakukan oleh Kepala Dinas Kota Medan yang bernama Bapak Iswar Lubis. Baru yang kedua itu dia penyalahgunaan jabatannya. Oke, ini penyalahgunaannya seperti apa dan kasus dugaan itu seperti apa Pak? Kasus dugaannya yang pertama itu
dia mengambil dana honorarium itu dari setiap honorer yang bekerja dan mengambilnya itu secara paksa. Dan duit yang diterima oleh tenaga honorer itu tidak dijelaskannya apa masalahnya, kenapa dia mengambil uangnya. Baru yang kedua pun di tahun 2023 ini saudara Iswar itu pun masih merekrut anggota honorer yang baru ya Pak, karena pada tahun 2022 itu telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwasanya perekrutan itu dihentikan pada tahun 2022, tapi pada sampai tahun ini dia masih merekrut ya. Dan tenaga honorer yang lama itu dibuatnya menjadi tidak nyaman, seperti ada yang campakannya di tempat-tempat lain, baru dari absensi. Pokoknya tenaga honorer yang lama itu dibuat tidak nyaman lah. Berapa Bang yang diduga korupsinya itu Bang? Kalau untuk calon tenaga honorer yang baru itu sejumlah 80 juta Kak. Dan kalau untuk dugaan kasus pengambilan dana insentif tadi itu sekitar 120 juta. Oh gitu. Ini harapan kita ke DPRD Medan seperti apa Bang? Ya, harapannya agar menindaklanjuti kasus inilah Kak, gitu. Biar tidak ada lagi petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan tindakan atau dugaan kasus korupsi. Ini udah 2 kali kita ngajuin demo atau gimana Bang? Udah berulang-ulang kali punya, bukan cuma 2 kali, dan tidak ada ditindak. Ibaratnya kayak kami sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari pihak DPRD Kota Medan. Tadi udah ketemu dengan Pak Haris Pak. Nah ini apa nih tanggapan kita Pak? Ya mudah-mudahan cepat berlangsungnya rapat dengan Bapak Haris Kelana tersebut lah, biar kasus ini pun cepat terungkap. Siap Bang. Terima kasih sudah menanggapi aspirasi kami. Kami juga menanyakan kembali karena Bapak yang langsung turun dalam kasus ini yang kami minta. Kemarin kami pada aksi 2 minggu yang lalu untuk kasus yang sama telah diterima oleh anggota DPR, tetapi rencana mau dibuat RDP, namun juga tidak ada kabar, tidak ada info, tidak ada pemberitahuan kapan yang mau dilaksanakan rapat dengan pendapat itu. Jadi kami membuat aksi ini juga untuk menanggapi, untuk menindaklanjut, karena nggak ada kejelasan nih. Jadi tujuan kami utama ke sini untuk meminta kapan akan dilaksanakan. Bahkan pun kalau kami dipanggil untuk hadir di dalam rapat dengan pendapat itu, kami siap. Dan kami boleh, dan kalaupun diminta nanti bukti-bukti yang dan saksi-saksi dan konkret, kami siap membawa untuk kelengkapan daripada rapat dengan pendapat tersebut. Jadi kami dan OPD yang lain, jadi tidak ada masalah. Mari kita balik kanan dan dalam tempatnya kita menampung dan menindakkan daripada rapat dengan pendapat ini sesuai dengan himbauan daripada hari ini. Terima kasih. Bapak siapa Pak? Saya Haris Kelana Manik, Ketua Komisi DPRD Kota Medan. Oke. Pak, sejauh ini emang permasalahan ini seperti apa sih Pak? Udah ada laporan kah atau gimana Pak? Gimana? Permasalahannya ini sebenarnya sudah lama kah atau gimana Pak? Ya, saya ingat ini permasalahannya ada 2 minggu yang lalu ya. Kawan-kawan dari adik-adik mahasiswa juga menggelar aksi datang kemari, menduga daripada adanya masalah temuan penyalahgunaan ya upah honorer tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Medan. Ya sudah saya sampaikan juga tadi, kita tidak bisa langsung menampung sehari ini langsung hari ini juga realisasi. Kan semua itu ada berdasarkan agenda kerja. Nah kalau hari ini saya langsung tampung, nanti insya Allah di bulan September agenda daripada AKD saya akan masukkan tentang masalah ini. Apalagi ini kan resmi ini dari polisian, adik-adik ini juga memperjuangkan daripada untuk menghindari daripada bibit-bibit benih-benih korupsi yang ada di Kota Medan khususnya. Berarti dalam waktu dekat apakah ada memanggil Pak Disrupdi sendiri Pak? Kalau RDP harus kita panggil semua loh, Oke. instansi terkaitnya yang Pak, siap. membidangi daripada counterpart Komisi 4 seperti itu. Bila Siap. perlu nanti sampai ke inspektorat kita undang juga dalam hal ini ya. Siap, Terima Pak. kasih.